Oke, sekarang kita akan bahas tentang integral fungsi skalar atas permukaan ya. Sebelumnya kita udah membahas tentang parameterisasi permukaan, terus kita juga sudah bisa menghitung luas dari permukaan. Nah, sekarang kita mau mencoba mendefinisikan suatu integral fungsi skalar dengan daerah pengintegralannya berbentuk permukaan. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan permukaan S ya. Permukaan S yang mempunyai persamaan parameternya itu sebut saja Pi ya, dari pemetaan ini dari D subset dari R2 ke R3 ya. Jadi mana Pi U, V ini sama dengan, tulis aja X U, V merupakan fungsi dari U dan V. Kemudian Y-nya juga adalah fungsi dari U dan V. Dan Z U, V juga ya. Nah, di mana D ini, Pi ini memetakan D menjadi S seperti itu. Nah, ini persamaan parameternya. Oke, karena kita mau mendefinisikan suatu integral, kita juga punya misalnya fungsi W sama dengan f x y z ya, fungsi 3 variabel nih ya. Nah, kita mau mengasumsikan bahwa fungsi ini terdefinisi dan juga continue ya, dan continue di S. Ya, artinya apa? Artinya S-nya ini adalah subset dari daerah definisi F seperti itu. Nah, kita akan coba mendefinisikan ya, akan didefinisikan integral dari fungsi F ds atas permukaan S seperti ini ya. Definisinya seperti apa? Ya. Nah, idenya adalah kalau kita punya fx y z-nya itu adalah fungsi konstan 1 gitu, artinya nilai fungsi f di semua x, y, z itu sama dengan 1. Nah, maka ini akan menghasilkan integral atas S fungsi 1 ds ini akan sama dengan luas dari S ini, luas permukaan dari S ya. Nah, ini adalah idenya. Oke. Nah, untuk itu oh ya, luas permukaan masih ingat ini apa? Ini kan nggak lain adalah integral atas D ya, itu panjang dari TU cross TV DU DV ya. Nah, kita ingin kalau fungsinya fungsi konstan 1, integral dari 1 ds-nya itu adalah seperti ini. Oke, untuk itu bagaimana kita mendefinisikan integral tersebut? Oke, definisi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya fungsi f, fungsi 3 variabel ya, yang kontinu, terdefinisi dan kontinu pada permukaan S, maka kita definisikan integral f ds atas S ini sebagai integral atas D F Pi U, V dikalikan dengan panjang atau norm dari TU, TU-nya ini adalah fungsi dari U dan V, cross TV, TV juga fungsi dari U dan V, DU, DV. Ya, kita definisikan seperti ini. Sehingga kalau kita ambil F-nya itu adalah fungsi 1, maka integral ini akan menjadi luas permukaan dari S. Kita review sedikit apa itu TU. Ya, TU itu adalah vektor do X do U, do Y do U, dan do Z do U. TV itu turunan parsial terhadap V ya, yaitu do X do V, do Y do V, dan do Z do V. Oke. Dan kita juga udah menurunkan kemarin TU cross TV ini kalau kita ambil normnya ini akan sama dengan akar dari apa nih, do XY do UV kuadrat ya, ditambah dengan
do YZ do UV kuadrat ditambah dengan do ZX do UV dikuadratin. Ya, ini udah kita hitung nih kemarin. Seperti ini minggu lalu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang melatar belakangi pendefinisian ini ya. Kita lihat latar belakang definisi ya. Nah, kita lihat dulu pemetaan parameternya ya. Jadi persamaan parameternya itu memetakan suatu daerah pada bidang UV. Saya ambil aja daerahnya persegi panjang dulu ya. Sebenarnya ini nggak harus persegi panjang sih ya. Ini sebut saja ini D-nya ya. Ini dipetakan oleh P jadi permukaan S di ruang ya. Misalnya ini permukaannya X, Y, Z ya. Nah, ini adalah permukaan kita misalnya. Ya, ini adalah S yang mana ini adalah peta dari P terhadap D seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ya D ini kita bagi ke dalam kotak-kotak. Biasa U-nya kita bikin partisi, V-nya kita bikin partisi. Katakanlah ini kita bagi N buah ya. Ini kita bagi ke dalam N buah, V-nya juga bagi ke dalam N buah, maka kita akan dapat ya N kali N kotak-kotak seperti ini ya. Ini sebut aja kotak RIJ ya. Nah, RIJ ini oleh P akan dipetakan ke permukaan. Saya gambarkan saja misalnya ini adalah petanya. Ups, terlalu besar, maaf. Sebentar. Ini petanya misalnya. Ya, ini adalah sebut aja ini namanya SIJ. Ya, SIJ yang merupakan peta dari RIJ gitu. Ya. Nah, ini ada peta dari RIJ. Nah, sekarang kita ambil satu titik sampel di kotak RIJ ini ya. Jadi saya ambil aja misalnya UI, VJ ya. UI, VJ ini ada di RIJ sebagai titik sampel. Nah, sekarang kita tuliskan F dari P dikenakan pada UI, VJ. Jadi kita asumsikan di RIJ itu F-nya konstan seperti itu, terus kita kalikan dengan luas ini ya, luas dari SIJ ya, A dari SIJ ya. Ini kita definisikan seperti ini ya untuk bagian yang kecil ini. Jadi RIJ dipetakan menjadi ini SIJ ya. Nah, kita definisikan kita ambil satu titik sampel di RIJ UI, VJ misalnya. Nah, kita asumsikan di kotak RIJ ini F-nya konstan yaitu sebesar F P UI, VJ. Nah, sekarang kita kalikan dengan luas permukaan ini. Ya, ini untuk kotak ini. Nah, ini kan ada N kali N buah kotak di D ya, dan juga akan menghasilkan N kali N buah SIJ ini. Nah, ini kita jumlahin semua nih. Ya, jadi J-nya dari 1 sampai N, I-nya juga dari 1 sampai N ya. Nah, ini sebut aja namanya SN begitu. Ya. Nah, ini kayak jumlah Riemann ya. Nah, ini kita ambil seperti ini. Jadi ini nanti hampiran, baru jadi hampiran dulu bagi integral kita. Nah, harusnya kan kita ambil nih limit N menuju hingga untuk dapat integralnya ya. Sebelum melakukan itu kita lihat dulu ASIJ. ASIJ itu adalah luas dari SIJ ya. ASIJ-nya itu adalah luas dari SIJ. Nah, kita pakai itu pengetahuan kita tentang luas permukaan ini bisa dihitung sebagai integral dari RIJ ya, karena kita lihat D-nya hanya seluas RIJ aja tuh ya, dari norm dari TU cross TV DU DV. Nah, ini kan luas dari SIJ. Oke. Nah, sekarang kita gunakan teorema nilai rata-rata ya. Teorema nilai rata-rata untuk integral ya, ini mengatakan bahwa ada
saya sebut aja titik UI bintang, VI bintang, begitu ya, di RIJ ya, sehingga ASIJ ini itu akan sama dengan panjang dari TU dikenakan pada UI bintang, VI bintang, cross TV dari UI bintang, VJ ya, VJ bintang, dikalikan dengan delta U kali delta V seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita ganti nih integralnya. Saya ganti warna dulu ke hitam biar nggak pening ya. Oke, nah jadi kita lihat di sini sekarang SN kita ya, ini jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai N, F dikenakan pada P UI VJ dikalikan dengan ASIJ-nya, kita ganti dengan ini, panjang dari TU di titik UI bintang, VJ bintang, cross TV di titik UI bintang, VJ bintang. Nah, dikalikan dengan delta U, delta V seperti ini. Nah, sekarang baru kita ambil limit N menuju tahingganya ya. Limit N menuju tahingga dari SN ini adalah yang kita sebut sebagai integral atas S F ds seperti itu. Ini sama dengan limit N menuju tahingga dari SN, yang mana ini kalau kita ambil itu adalah integral atas S dari F, maaf bukan atas S tapi atas D ya, karena ini DU DV ya, F P U, V dikalikan dengan panjang dari TU di titik U, V cross TV di titik U, V dikalikan dengan DU DV. Nah, ini adalah definisi kita tadi. Oke, untuk itu kita coba lihat contoh dulu ya. Misalkan kita mau menghitung integral atas permukaan S dari fungsi X kuadrat Z tambah Y kuadrat Z ya. Dengan S-nya itu adalah bagian dari bidang Z sama dengan 4 tambah X tambah Y yang berada dalam silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa ya. Kita lihat ini permukaannya ya. Jadi yang hijau itu adalah bidang 4 tambah X tambah Y ya. Yang merah itu adalah silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi daerah pengintegralan kita itu adalah bidang yang hijau itu yang berada di dalam silinder ya. Itu kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba tuliskan dulu persamaan parameter dari S ya. Persamaan parameternya itu adalah, kita definisikan apa? Kita pakai parameternya R dan theta ya. Kelihatan di sini bahwa S kita berada pada silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti kita mau bikin persamaan parameternya dalam R dan theta aja. Nanti R-nya berarti antara 0 sampai 2 dan theta-nya antara 0 sampai 2pi ya. Oke, kita lihat ini apa jatuhnya. X-nya adalah R cos theta tentu saja ya. Terus Y-nya adalah R sin theta. Nah, Z-nya itu adalah 4 tambah X tambah Y. Jadi 4 tambah R cos theta tambah R kali sin theta. Gitu ya. Dengan R-nya itu, D-nya itu adalah pasangan R, T ya, dimana R-nya antara 0 sampai 2 ya, dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi ada di dalam silinder itu, berarti R-nya antara 0 sampai 2. Dan tetanya itu antara 0 sampai 2pi karena satu lingkaran penuh ya. Oke, nah ini adalah D kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya.
kita mau cari TR cross theta dulu. TR cross T theta. TR-nya apa nih? TR-nya itu nggak lain adalah oh maaf, langsung aja ya. TR cross theta biar cepet ya. TR cross theta aja deh ya. TR cross theta ini sama dengan determinan dari I J K. Oke. Ya, yang pertama itu TR. TR-nya adalah cos theta do X do R. Do Y do R itu adalah sin theta ya. Do Z do R itu adalah cos theta tambah sin theta gitu ya. Oke, nah sekarang do X do theta yaitu min R sin theta. Terus do Y do theta itu adalah R cos theta. Dan yang terakhir do Z do theta yaitu min R sin theta ditambah dengan R cos theta. Nah, ini adalah TR cross theta, TR cross T theta. Kita hitung sekarang nih agak panjang ya. Ya, sekarang I dulu ya. Itu adalah R-nya kita keluarin ya. R kali min sin kuadrat theta tambah sin theta kali cos theta ya, langsung ke sini nih. Dikurangi dengan R kali cos kuadrat theta tambah cos theta sin theta. Ini koefisien terhadap vektor I ya. Sekarang dikurangi dengan sekarang koefisien terhadap vektor J-nya itu adalah R kali min sin theta cos theta ditambah dengan cos kuadrat theta dikurangi dengan min R, jadi ditambah R kali sin theta cos theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Oke. Nah, ini adalah koefisien untuk J. Oke. Nah, selanjutnya untuk K itu adalah R cos theta, R cos kuadrat theta ditambah dengan R sin kuadrat theta. Ya, ini indeks untuk K, bukan J. K. Ya, nah ini jadi apa terakhirnya? Ini nggak lain adalah banyak yang hilang sih, sin theta R sin theta cos theta nih hilang ya. Ini jadi min R sin kuadrat theta min R cos kuadrat theta. Jadi ini min R I ya. Terus J-nya itu adalah ini juga sama min sin theta min R sin theta cos theta, R sin theta cos theta-nya habis, tinggal min R cos kuadrat theta min R sin kuadrat theta ya. Oke, ini harusnya minus ya. Oke. Ya, ini minus kali ya. Oke. Jadi ini adalah min R C seperti itu. Nah, yang terakhir juga sama R cos kuadrat theta tambah R sin kuadrat theta, ini adalah tambah R K. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini adalah TR cross T theta. Nah, panjangnya berapa? Ya. Panjang dari TR cross T theta ini sama dengan akar dari R kuadrat tambah R kuadrat tambah R kuadrat atau 3R kuadrat. Karena R-nya positif kita tulis ini sebagai R akar 3 seperti itu. Ini adalah panjang TR cross theta. Nah, jadi sekarang kita hitung integralnya ya. Integral atas S dari X kuadrat Z tambah Y kuadrat Z, kita keluarin aja Z-nya, X kuadrat tambah Y kuadrat Z gitu ya. DS ini sama dengan integral ya. D-nya kan tadi R theta ya.
dengan R-nya dari 0 sampai 2 dan tetanya dari 0 sampai 2pi ya. Oke, kita lihat aja dulu. Ini integralnya ini adalah R kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Z-nya itu adalah 4 tambah R cos theta tambah R sin theta ya. Ini adalah 4 tambah R cos theta tambah R sin theta dikalikan dengan panjang dari TR cross T theta itu adalah R akar 3 ya, dikalikan dengan DR D theta atau D theta DR. Ya, kalau misalnya dari DR D theta berarti ini R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai 2pi ya, berarti ini DR D theta seperti itu. Nah, ini kalau kalian hitung ini jadi apa namanya? Jadi integral lipat 2 biasa. Ini adalah akar 3-nya kita keluarin. Ini akar 3 kali integral 0 sampai 2pi 0 sampai 2, ini jadinya adalah 4R pangkat 3 ditambah R pangkat 4 kali cos theta ditambah R pangkat 4 kali sin theta seperti itu ya. Ini DR D theta. Oke, ini tinggal dihitung biasa aja ya. Nah, ini kalau kita hitung ini hasilnya nanti kalian kerjain sendiri ya. Ini nggak lain adalah 32 akar 3 pi. Ini integral lipat 2 biasa ya, dengan mudah bisa dihitung. Oke. Nah, selanjutnya sekarang gimana kalau S-nya ini merupakan gabungan dari sejumlah hingga permukaan. S1 gabung S2 gabung katakanlah sampai Sn aja ya. Dimana kalau Si dan Sj beririsan, itu irisannya hanya akan membentuk suatu lengkungan ya. Nah, contohnya ya. Contohnya itu misalnya tabung deh ya, atau silinder ya. Contohnya S-nya itu adalah selimut silinder ya, permukaan silinder seperti ini, yang bagian atas dan bagian bawahnya terbuka tertutup ya. Nah, jadi kalau S-nya ini adalah silinder ya, silinder termasuk tutupnya dan alasnya ya. Nah, maka silinder ini bisa dijadikan sebagai gabungan 3 buah permukaan. Yang pertama itu adalah ini ya, lingkarannya ya. Yang kedua itu misalnya alasnya. Yang ketiganya itu adalah tutupnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini S-nya sendiri itu adalah S1 gabung S2 gabung S3 ya. Nah, gimana kalau permukaan kita seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau menghitung integral katakanlah FDS atas S. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa memecah permukaan kita menjadi 3 buah permukaan. Jadi ini bisa dihitung sebagai integral atas S1 FDS ya, ditambah dengan integral atas S2 FDS ditambah dengan integral atas S3 FDS seperti itu ya. Kita lihat contoh ya. Oke, kita lihat contoh ya. Misalnya kita mau menghitung integral atas permukaan S dari fungsi XY, di mana S-nya itu adalah permukaan tetrahedron dengan bidang-bidang sisinya Z sama dengan 0, artinya dia di bidang XOY. Kemudian Y sama dengan 0, artinya dia di bidang XOZ. Kemudian X tambah Z sama dengan 1, nih ya, X tambah Z sama dengan 1. Dan kemudian X sama dengan Y, yang ini ya, X sama dengan Y. Nah, jadi kita dapat tetrahedronnya yang ini ya. Saya warnain biar jelas. Nah, ini adalah tetrahedron kita. Oke, ya, ada berapa sisi nih? Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi ya tetrahedronnya. Nah, jadi sekarang kita bagi nih tetrahedronnya ke dalam 4 buah sisi. Saya sebut aja ini sisi yang pertama ya, yang berada di bidang XZ ya. Terus sisi kedua ini S2 ya, yang berada di bidang XY. Kemudian S3 yang ini ya, dan S4 nih yang paling depan nih ya. Jadi kita lihat di sini bahwa S-nya itu nggak lain adalah S1 gabung
S2 gabung S3 gabung S4 seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung integral atas S XY ds ya, ini kita bisa hitung integral atas S1 XY ds ditambah integral atas S2 XY ds ditambah dengan integral atas S3 XY ds ditambah dengan integral atas S4 XY ds. Nah, yang akan jadi perhatian kita pertama-tama itu adalah integral atas S1. Perhatikan S1 itu adalah bidang di XZ ya, bidang di bidang XZ. Artinya Y-nya 0. Ya, nah sekarang kita mau mengintegralkan XY ds dengan Y 0 ya. Udah pasti integral ini akan sama dengan 0 ya. Karena S1-nya ada di bidang XZ di mana Y-nya sama dengan 0 dan yang akan diintegralkan fungsinya adalah XY. Ya, udah pasti jadi integral fungsi 0 yang tentu saja hasilnya adalah 0. Jadi tinggal kita lihat integral atas S2 ya. Integral S2 itu Z-nya yang 0, tapi fungsi yang kita integral letakkan itu adalah X ya. Masih mungkin dia nggak 0 ya. S3 dan S4 juga sama ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dengan S2 dulu ya. S2 itu Z-nya 0 ya. Jadi persamaan parameter kita untuk permukaan S2 itu adalah pi U, V ya. Ini sama dengan ya X dan Y berarti U V 0 ya. Dimana Z-nya itu adalah 0 karena dia berada di bidang XY ya. Nah, D-nya apa? D-nya ini nggak lain adalah ya ini alas S2 itu yaitu pasangan U, V ya. Dimana kita lihat ambil aja misalnya U-nya itu kan X ya. U-nya X berarti X-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Terus V-nya dari 0 sampai mana? Sampai garis Y sama dengan X kan ya. Nah, ini lebih kecil sama dengan U seperti itu. Atau kita ganti aja lah ya variabelnya dengan XY biar nggak bingung ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi Pi-nya itu Pi X, Y itu sama dengan X, Y, 0 ya, Z-nya 0. Nah, ini D-nya itu adalah pasangan X, Y di mana X-nya dari 0 sampai 1 dan Y-nya itu dari 0 sampai X begitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu ya. TX cross TY. Jadi ya, kita lihat TX cross TY. Nah, ini kan sama dengan determinan dari I, J, K. Oke. TX-nya itu adalah 1, 0, 0 ya. Terus TY-nya ini adalah 0, 1, 0 ya. Nah, ini kalau kita hitung determinannya ini nggak lain adalah K aja ya. Jadi norm dari TX cross TY ini sama dengan 1. Oke ya. Nah, jadi integral XY atas S2 ds ini sekarang kita bisa hitung sama dengan integral ya. Integral dari 0 sampai X, integral dari 0 sampai 1 ya. XY dy dx dikalikan 1 ya. 1 kelihatan. Ini dikalikan 1 yaitu panjang dari TX cross TY-nya ya. Ini dy dx. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1/8. Oke, silakan dihitung ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat atas S3 sekarang. Ya. S3. Kita lihat lagi gambarnya. S3 itu apa? S3 itu adalah bidang ini ya. X sama dengan Y ya. Berarti X sama dengan Y. Nah, Z-nya yang apa namanya? Yang akan nilainya tergantung pada X dan Y ya. Ini kan permukaannya itu adalah apa tadi?
itu adalah X tambah Z sama dengan 1. Oke, ya. Jadi kita lihat di sini persamaan parameternya untuk S3 itu adalah P, ya. Sekarang kita jadikan parameternya itu atas X dan Z deh, biar nggak bingung ya. Itu jadinya adalah X, X, Y-nya sama kan sama X ya, Z ya tingginya. Nah, sekarang kita lihat D-nya apa? D-nya itu adalah pasangan X, Z di mana ya X-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, Z-nya itu sekarang dari 0 sampai bidang X tambah Z sama dengan 1, atau Z sama dengan 1 min X ya. Ini lebih kecil sama dengan 1 min X, seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita hitung TX cross TZ ya. Ini sama dengan IJK ya. TX-nya itu adalah 1, 1, 0. TZ-nya adalah 0, 0, 1. Seperti ini ya. Ini kalau kita hitung adalah I dikurangi J ya. Nah, jadi panjang dari TX cross TZ ini sama dengan akar 2 ya. Nah, hati-hati di sini. Panjang dari TX cross TZ-nya nggak 1 ya. Nah, jadi integral atas S3 dari X, Y, DS sekarang ini akan sama dengan integral X-nya sama dengan X, jadi ini X kuadrat ya, X kali X ya. Nah, sekarang daerahnya dari mana ke mana? 0 sampai 1 min X untuk batas untuk Z. Untuk batas X-nya itu dari 0 sampai 1. Ini berarti DZ DX, seperti itu ya. Oh, jangan lupa dikalikan akar 2, kan kelupaan ya. Kalikan dengan akar 2 kali DZ DX. Oke, kita coba hitung ya. Akar 2 nya keluarin aja. Akar 2 kali integral dari 0 sampai 1 ya, X kuadrat Z ya, karena nggak muncul Z nya di persamaan pertama. Ini Z nya dari 0 sampai 1 min X dx. Oke, nah ini jadi kalau kita hitung adalah akar 2 kali integral 0 sampai 1 X kuadrat kali 1 min X kurang 0 ya, dx. Oke, nah ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1/12 akar 2. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat S4 ya. Oke, S4. Oke, kita lihat S4. S4 itu adalah yang miring ya, yang dari depan, tampak dari depan ya. Berarti X dan Y-nya bisa kita ambil bebas. Nanti Z-nya adalah 1 min X ya. Oke, jadi persamaan parameternya sekarang kita lihat ya. Itu adalah P ya, X, Y sama dengan X-nya tetap X, Y-nya tetap Y, dan Z-nya itu adalah 1 min X. Oke. Ya, karena kita punya persamaan bidangnya itu adalah Z tambah X sama dengan 1 kan ya. Nah, ini D-nya di mana? D-nya itu adalah ya, kita lihat lagi gambarnya biar jelas ya. Ini D-nya itu adalah yang bawah ya. Itu berarti X-nya dari 0 sampai 1 dan Y-nya dari 0 sampai X ya. Oke, D-nya adalah pasangan X, Y di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, Y-nya dari 0 sampai X. Mau ditukar juga boleh, masih bisa ya. Oke, diganti, nggak harus seperti ini. Oke, nah sekarang kita hitung integral atas S4 F
fx yz-nya tadi apa? xy ya. X kali Y ds. Nah, ini sama dengan integral. Oh, sebelum ke sini kita harus hitung tx cross ty-nya, lupa. Jangan sampai lupa. Tx cross ty ya, itu adalah sama dengan determinan dari I J K ya. Tx-nya itu adalah 1 0 min 1, ty-nya adalah 0 1 0 ya. Oke, nah ini adalah I tambah K. Oke, ini kalau kalian hitung berarti panjang dari tx cross ty-nya ini sama dengan akar 2 ya. Oke, nah jadi kita bisa hitung di sini sekarang baru integralnya. Integral atas S4 xy ds ya. Ini adalah integral y-nya dari 0 sampai x, x-nya dari 0 sampai 1. Yang kita integral itu kan itu adalah x y ya, dikalikan dengan akar 2. Jangan lupa panjang dari tx cross ty itu dy dx. Oke. Nah, ini integral lipat biasa nih ya. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 1/8 akar 2. Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, oke. Jadi secara keseluruhan integral atas S xy ds itu nggak lain adalah atas S1 tadi 0 ya, atas S2 itu adalah 1/8 ya. 0 tambah 1/8 tambah 1/12 akar 2 tambah 1/8 akar 2. Ini kalau dihitung 1/8 tambah 5/24 akar 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau lihat permukaan S ya, dimana permukaan S ini bisa dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi Z sama dengan G X, Y ya, dengan X, Y-nya anggota suatu daerah D begitu ya. Jadi permukaannya sekarang bisa nih dinyatakan secara eksplisit ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan bisa juga dinyatakan sebagai persamaan parameter ya. Itu adalah pi x, y, dimana ini sama dengan x-nya x, y-nya y, dan z-nya itu adalah g x, y begitu ya. Dengan d-nya itu adalah daerah definisinya ya. Dan PD ini sama dengan S begitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita hitung nih TX cross TY ya, ini kan akan sama dengan determinan dari IJK ya. Oke, do X ini 1 0, ini adalah do G do X ya. Do G do X. Terus TY-nya itu adalah 0, 1, dan Z-nya itu adalah do G, do Y. Nah, kalau kita hitung ini determinannya nggak lain adalah minus do G, do X, I dikurangi dengan do G, do Y, C ditambah dengan 1 kali K begitu ya. Nah, panjang dari TX cross TY ini sama dengan akar dari do G do X kuadrat ditambah dengan do G do Y kuadrat ditambah dengan 1. Oke. Nah, ini adalah panjang dari TX TY. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat, saya gambarkan dulu ya kejadiannya bagaimana nih. Jadi kalau misalnya ini sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X begitu. Nah, misalnya ini permukaannya ya. Ini adalah permukaan Z sama dengan GX, Y seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, satu titik di sini. Nah, ini adalah DS-nya nih misalnya ya. Nah,
Tx cross Ty itu adalah vektor normal. Ya, ini adalah Tx cross Ty, ini kita namakan saja n besar, vektor n besar gitu ya. Nah, ini adalah vektor n besarnya ya. Nah, n besarnya seperti itu. Nah, sekarang ya, ini ds. Oke, pakai warna yang lain biar kelihatan ya. Ini adalah ds ya. Nah, ini berasal dari, kalau kita turun lagi ke bawah, ini berasal dari kotak ini ya, peta dari ini ya. Ini katakan saja dA ya. Ini ada dx, ini ada dy. Ini di daerah definisi dari persamaan parameternya. Oke ya. Jadi d-nya sendiri misalnya ada di sini ya. Ini d-nya misalnya ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kalau saya ambil vektor k ya, vektor k itu apa? Vektor satuan yang searah dengan sumbu z positif ya. Nah sekarang vektor k nya saya pindahin ke sini deh ya. Ini vektor k nih ya, ini vektor k. Oke, nah sekarang saya definisikan theta. Theta itu adalah sudut antara n ya, n besar dan k, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau saya kali titikkan, kita mau cari kita kali titikkan n dengan k ya, n dot k. Nah, n nya ini ya tadi, oh maaf, n nya itu bukan yang ini ya, maaf, n nya bukan yang ini tapi vektornya ya, vektornya. Jadi n nya itu adalah ini, Tx cross Ty nya. Nah ini adalah vektor n nya. Oke, vektor n nya itu adalah vektor Tx cross Ty. Nah sementara ini adalah panjang dari vektor n, seperti itu. Oke ya. Nah sekarang kita lihat theta itu adalah sudut antara n dan k. Jadi n nya itu adalah vektor normal dari ds ya. Ini harusnya gambarnya kurang bagus nih, harusnya dia tegak lurus dengan ds ya. Oke, nah sekarang kita lihat sudut antara n dengan k, katakanlah ini theta ya. K itu kan vektor yang sejajar dengan sumbu z positif ya. Ini n nya vektor normal dari ds ya. Oke, nah n dot k itu sama dengan panjang dari n dikalikan dengan panjang dari k, tapi panjang dari k kan sama dengan 1, ini dikalikan dengan cos theta, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa cos theta itu sama dengan n dot k dibagi dengan panjang dari n ya. Kita asumsikan panjang n nya tidak 0 ya. Nah perhatikan, n dibagi dengan panjang n ini nggak lain adalah vektor normal satuan. Jadi kita sebut aja vektor normal satuannya itu adalah n kecil dot k ya. Jadi di sini n kecilnya itu adalah n per panjang n. Jadi dia searah dengan n tapi panjangnya 1, misalnya ini ya. Saya kasih warna yang lain. Jadi dia searah dengan n, misalnya ini deh ya. Ini adalah panjang normal satuan ya, searah dengan n besar tapi panjangnya 1. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa n kecil itu adalah n besar dibagi dengan panjang n, seperti itu. Nah, perhatikan di sini n-nya, n besar itu adalah min do g do xi min do g do yj tambah 1 kali k. Berarti n besar kali k ini adalah n besar dot k itu adalah 1. Jadi ini sebenarnya sama dengan 1 per panjang dari vektor n, begitu ya. Nah, ini akan sama dengan n kecil ya, vektor normal satuan kalikan dengan vektor k. Nah, jadi bisa kita lihat di sini adalah panjang dari vektor n itu nggak lain adalah 1 per vektor normal satuan dikalikan dengan k, seperti itu ya. Atau ini sama juga dengan 1 per cos theta, dengan tetanya itu adalah sudut antara n vektor normal dengan vektor satuan. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ds, ds itu kan sama dengan panjang dari Tx cross Ty ya, yang mana Tx cross Ty nya tadi kan kita nyatakan dengan vektor n besar ya. Ds nya itu adalah panjang n
dikalikan dengan dx dy kan, ya. Dx dy-nya itu yang bawah ya, yang ini. Oke. Nah, panjang n-nya tadi adalah 1 per n dot k. Jadi ini sama dengan 1 per vektor normal satuan dot vektor satuan k dx dy. Seperti itu. Atau ini kadang-kadang juga bisa ditulis sebagai 1 per cos theta dx dy. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung integral ya, integral atas S f x y z ds. Nah, ini bisa kita hitung sebagai integral atas D ya. Kita parameterisasi jadi x, y, g, x, y begitu ya. Nah, ds-nya bisa kita ganti dengan 1 per n vektor satuan normal satuan n dot k dikalikan dengan dx dy, atau bisa juga 1 per cos theta dx dy, seperti itu. Oke. Kita tulis ya, integral atas d f x y g x, y 1 per cos theta dx dy. Oke, salah satu aja. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Oke, misalnya kita mau menghitung luas segitiga yang titik-titik sudutnya itu adalah 1,0,0, 0,1,0, dan 0,0,1. Jadi ini S-nya ya, luas segitiga. Kita mau menghitung luas segitiga itu. Nah, permukaan S ini bisa diparameterisasi ya dengan daerah definisi dari persamaan parameternya itu D yang bawah. Ya, ini kan persamaan bidang biasa ya. Oke. Sebetulnya bisa aja sih dicari, tapi kita nggak perlu mencari itu untuk saat ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat luas segitiga ini berapa dengan menggunakan sifat-sifat yang udah kita pelajari. Oke, nah sekarang kita cari dulu vektor normal dari bidang S ini ya. Oke, vektor normal dari bidang S ini bisa kita lihat itu kan bidang S itu bisa kita lihat adalah bidang yang dibangun oleh vektor ini, katakan saja ini vektor U ya, dan ini adalah vektor V ya. Perhatikan di sini salah. Ini V ya. Ini vektor V. Oke. Nah, kita lihat dulu U apa? U-nya itu adalah 0,1,0 dikurangi dengan 1,0,0 ya. Jadinya itu adalah min 1,1,0. Oke, V-nya itu adalah 0,0,1 dikurangi dengan 1,0,0. Oke. Ini adalah min 1,0,1. Oke, nah sekarang vektor normal dari bidang S itu kan nggak lain adalah U cross V kan ya, U cross V. Nah, ini kalau kita hitung, disebut aja N gitu ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah, nanti dihitung ya, I plus J plus K ya. Berarti vektor normal satuannya ya, vektor normal satuannya itu adalah 1 per akar 3 kali 1,1,1. Ini adalah vektor normal satuannya kan. Oke, sehingga kalau kita mau menghitung luas dari S ya, luas dari S itu kan nggak lain adalah integral atas permukaan S ds gitu ya, dengan fungsinya satu aja ya, fungsi konstan 1. Nah, ini kalau kita gunakan persamaan parameternya ini akan sama dengan integral atas D ya. D-nya itu adalah ini segitiga yang di bawah ya. Jadi kayak proyeksi dari bidang S ke bidang X, O, Y ya. Dari apa? Mengikuti yang tadi ini kan sama dengan 1 per N vektor normal satuan dot K ya, dikalikan dengan dx dy begitu ya. Oke, nah sekarang n dot k ya, n dot k itu adalah 1 per akar 3. Jadi ini sama dengan 1 per akar 3 nya saya keluarin aja, 1 per akar 3 1 per
1/3 gitu ya, n dot k-nya dikalikan dengan integral atas d dx dy. Nah, integral atas d dx dy itu kan nggak lain adalah luas d. Jadi ini sama dengan akar 3 kali luas dari D. Nah, luas dari D ini kan cuma luas segitiga biasa ya. Segitiga siku-siku yang panjang sisinya itu 1, 1 ya. Jadi ini akan sama dengan akar 3 kali setengah kali 1 kali 1. Yang mana ini adalah setengah akar 3. Ini adalah luas dari S. Begitu. Ya, ini salah satu kegunaan untuk dari bentuk yang tadi kita turunkan itu. Oke. Nah, demikianlah kuliah tentang integral fungsi skalar atas permukaan. Nanti kita akan lanjutkan dengan integral medan vektor atas permukaan. Terima kasih.